Halo rekan-rekan Samudra Keajaiban. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas sebuah tema, beberapa contoh bukti-bukti dari keajaiban pikiran kita sendiri ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan seseorang di mana dia membaca suatu kehidupan atau merasakan kehidupan ini seolah-olah itu keras bagi dia. Jadi kehidupan ini bagi dia itu keras, kehidupan keras, maka dia pun juga bersikap keras sama orang lain. Seiring berjalannya waktu kami mengobrol, saya dan seseorang itu mengobrol, saya menemukan beberapa pola-pola pikiran yang banyak yang keliru ya, banyak yang melenceng ya. Jadi orang tersebut dari kecil dia hidup di lingkungan yang bisa dibilang rada keras ya, sehingga dia seiring berjalannya waktu, seiring perjalanan hidupnya, dia pun memiliki sifat dan karakter yang keras pula gitu loh. Dan dia mengartikan bahwa hidup itu keras gitu loh. Hubungannya apa dengan keajaiban oleh pikiran gitu. Jadi gini ya, hidup ini mau keras ataupun lembut ya, semua kembali ke pikiran kita sendiri gitu. Kembali ke pikiran sendiri. Saya punya rumah, kan tidak mungkin semua tamu itu kita izinkan untuk masuk ya. Jadi pikiran kita itu kita harus bisa menggunakannya dengan benar untuk memilih pola-pola kehidupan mana yang mau kita pilih. Kita mau mengartikan hidup ini keras atau lembut, kehidupan kita itu penuh cinta atau penuh benci, semua juga kembali ke pikiran kita sendiri. Kalau kita sering berpikir bahwa kehidupan ini baik, kehidupan ini lembut, penuh cinta, alam yang besar ini, orang-orang yang di sekitaran kita itu penuh cinta sama kita, maka lambat laun ya, seiring berjalannya waktu, hal itu akan terjadi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita sudah terlanjur hidup di lingkungan yang keras? Kan gitu kan? Ketika pikiran kita memikirkan hal-hal yang lembut, memikirkan hal-hal yang penuh cinta, bahwa hidup ini indah, maka alam semesta ini dengan keajaibannya itu akan memposisikan kita atau menempatkan kita ya
di tempat dimana pola pikiran kita itu dominan gitu loh. Contohnya gini deh, Anda hidup di wilayah yang keras, anggap saja begitu. Anda hidup di lingkungan yang keras, lalu pikiran Anda itu sering memikirkan hal-hal yang penuh kelembutan, penuh cinta, penuh kasih sayang gitu ya. Maka entah kenapa akan ada momen di mana Anda itu akan ditempatkan pada suatu wilayah. Artinya bukan di wilayah yang Anda tempati, wilayah yang keras yang Anda tempati. Jadi Anda akan dipindah, Anda akan digeser ke suatu wilayah, ke suatu tempat di mana wilayah itu atau tempat itu sesuai dengan pola-pola pikiran Anda gitu. Jadi kalau Anda menganggap bahwa hidup ini keras, hidup ini penuh dengan raja tega dan sebagainya, Anda akan menemui entah itu teman, entah itu Anda punya kenalan dengan orang, atau entah itu Anda berada di lingkungan yang sesuai dengan pola pikiran Anda. Anda akan bisa juga Anda berada digeser ke wilayah atau lingkungan yang keras. Bisa juga Anda bertemu atau punya teman yang kelihatannya cinta tapi sebenarnya penuh benci gitu. Jadi kembali lagi, apa yang kita alami di saat ini ya, apa yang kita alami di saat ini itu semua sudah sesuai dengan pola-pola pikiran kita gitu. Tempat atau lingkungan yang kita tinggali atau tempat di mana kita berada saat ini ya sudah sesuai dengan pola-pola pikiran kita gitu. Tapi terserah Anda mau, entah Anda mau menyadarinya atau tidak ya, Anda menyadarinya atau tidak. Tapi kalau Anda mau mencari di dalam diri Anda akan menemukan pola-pola pikiran Anda sendiri. Anda akan menemukan keimanan apa yang dominan di diri Anda. Kalau Anda mengimani alam ini tidak baik, alam ini keras, alam ini penuh dengan kebencian, maka hari-hari Anda, waktu-waktu Anda akan bertemu dengan kejadian-kejadian yang serupa, kejadian-kejadian yang sudah sesuai dengan pola-pola pikiran Anda sendiri gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kita alami itu bukan salah lingkungan, bukan salah sesuatu di luar diri kita, bukan salah siapa-siapa sih sebenarnya. Jadi sudah sesuai, tidak ada yang salah, semua sudah sesuai dengan pikiran Anda, sudah sesuai dengan iman Anda, sudah sesuai dengan keyakinan di hati Anda. Percaya atau tidak percaya, tetapi kalau Anda mau menyadari akan hal ini, Anda mau mencari di dalam diri Anda itu banyak data-data itu, banyak data-data, sugesti-sugesti yang memang sudah sesuai dengan kondisi yang Anda alami saat ini. Pikiran kita, keajaiban-keajaiban kita itu sekali lagi saya jelaskan tidak pandang apa agama kita ya. Tidak pandang apa agama kita, tidak pandang kita itu keturunan siapa, tidak pandang, karena hukum pikiran ini hukum alam semesta yang sudah sesuai. Sama halnya seperti hukum tabur tuai. Jadi apa yang Anda tabur, apa yang Anda tanam di pikiran Anda, maka Anda akan memanennya, Anda akan mendapatkannya.
Tidak peduli Anda itu agamanya apa, Anda suku apa, tidak peduli, semua itu tidak peduli. Apapun yang kita tanamkan di pikiran kita sendiri, apapun yang kita tanamkan di pikiran kita sendiri, maka kita akan mendapatkannya. Pikiran bisa juga disebut suatu lahan, suatu kebun. Jadi apapun yang di benih-benih, apapun yang ditanamkan ke situ, maka akan menjadi kenyataan-kenyataan ke dalam hidup kita gitu loh. Akan menjadi kenyataan-kenyataan real di hidup kita. Menjadi kenyataan di dunia eksternal kita. Jadi teman yang kita punya, orang-orang yang dekat dengan kita, semua sudah sesuai dengan pikiran kita. Atau Anda yang mungkin saat ini punya pacar dan putus, atau Anda saat ini Anda pernah berkeluarga dan saat ini Anda pisah dengan keluarga Anda, entah apapun alasannya, itu semua sudah sesuai dengan apa yang ada di pikiran Anda gitu. Saya juga mengalaminya, Anda juga mengalaminya. Saya mengalami apa yang paling dominan di pikiran saya, Anda juga mengalami apa yang paling dominan di pikiran Anda. Jadi yuk kita sama-sama berhenti menyalahkan sesuatu di luar diri kita. Menyalahkan mantan pacar atau mantan kekasih, atau menyalahkan mantan istri, atau menyalahkan mantan suami, atau menyalahkan teman, menyalahkan lingkungan, menyalahkan apalah itu. Yuk kita berhenti untuk menyalahkan hal-hal di luar diri kita. Semua sudah sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Permasalahannya adalah kadang-kadang kita itu tidak tahu, kita itu tidak sadar. Kita mengkonsumsi pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan, kadang-kadang kita itu tidak menyadari. Nah, pikiran kita, apapun yang kita tanam di pikiran kita, disadari maupun tidak disadari, itu akan menjadi kenyataan. Repotnya kan begitu. Saya dulu juga mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan gitu ya. Seolah-olah itu adalah salahnya orang lain, tapi memang tanpa disadari semua itu adalah salah saya sendiri. Anda juga begitu, Anda menyadarinya atau tidak, semua adalah karena Anda sendiri. Ya memang repotnya karena kita tidak menyadarinya, karena kita itu tidak sengaja mengkonsumsi pola-pola pikiran yang tidak baik. Jadi ketika hal yang tidak baik hadir ke diri kita itu cenderung menyalahkan di luar diri gitu. Permasalahannya kan gitu, karena kita tidak merasa, kita tidak sengaja mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik untuk kita, hal-hal yang negatif gitu. Karena tidak sengaja, begitu hal itu menjadi kenyataan-kenyataan yang tidak menyenangkan di hati kita, kita akan cenderung menyalahkan orang lain. Oke, sampai di sini semoga rekan-rekan Samudra Keajaiban bisa paham ya. Saya harap Anda paham. Yuk kita sama-sama menyadari, memeriksa hal-hal di diri kita sendiri. Kita periksa pikiran-pikiran kita sendiri. Data-data apa yang sering kita konsumsi, data-data apa yang sering kita pikirkan. Yuk kita kontrol agar hal-hal yang terjadi di diri kita itu, ya kalau yang enak-enak sih is okay ya, cuman kalau yang hal-hal yang tidak mengenakan dan kita itu tanpa sengaja gitu loh,
tanpa sengaja kita sendiri yang menarik ke kehidupan kenyataan kita. Itu yang tidak enak kan di situ. Kita sudah pasti ngomel, kita nyalahkan orang lain, atau Anda mungkin pernah mengalami patah hati dan Anda menyalah-nyalahkan mantan Anda menyalahkan orang lain karena ketidaksadaran ini loh. Karena ketidaksadaran kita gitu loh. Ketidaksadaran kita. Alias ketidaksengajaan kita gitu loh. Oke. Sampai di sini rekan-rekan Samudra Keajaiban, semoga materi yang saya bahas menambah masukan-masukan yang positif ke pikiran Anda, menambah pengetahuan yang lebih positif lagi ke Anda, terutama ya untuk diri saya sendiri, untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Yuk kita sama-sama belajar dalam kehidupan ini, kita sama-sama belajar memperbaiki diri kita. Yuk kita sama-sama, Anda belajar, saya juga belajar. Kita di kehidupan ini sama-sama belajar. Tidak ada yang hebat atau tidak ada yang paling benar di dunia ini, karena kita sama-sama belajar dalam kehidupan. Kita sama-sama pernah mengalami kesalahan, kita sama-sama pernah mengalami kesalahan yang tidak kita sadari. Yuk kita semangat memperbaiki diri, belajar terus dan terus. Oke? Thank you.